Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Matan Isahuji yang ditulis oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Sebelumnya kita sudah membaca Matan Isahuji. Sekarang kita akan membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Lu berkata ini adalah perkataan dari Syekh Husamuddin Al-Kati. Innalil mantiqiyina, sesungguhnya ialah bagi ulama mantik istilahatin, apa beberapa istilah, yajibu yang wajib istihdaruha, apa menghadirkan istilahat, alal mubtadi'i atas pemula, idza arada ketika berkehendak siapa al mubtadi, ayyashra'a untuk memulai siapa al mubtadi, fi syai'in di dalam apapun, minal mulumi dari ilmu-ilmu pengetahuan. Wa minha, dan ialah sebagian dari istilahat isaguji, adapun istilah isaguji. Wahwa, dan adapun isaguji, lafdun adalah lafat Yunaniyun yang Yunani, artinya lafat Yunani atau kata Yunani, yuradu yang dikehendaki bihi dengan isaguji, al kulliyatul khamsu, apa universal, universal yang 5. Wahia, dan adapun al kulliyatul khamsu, al jinsu ialah jenis atau genus, wan na'u dan na'u atau spesies, wal faslu dan fasal atau diferensia, wal khasatu dan khasah atau aksiden khusus, wal aradul amu dan arad am atau aksiden umum. Jadi menurut Syekh Husam Al-Kati, ketika seseorang itu hendak mempelajari suatu bidang ilmu, maka dia harus terlebih dahulu mempelajari, mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam ilmu mantik. Kenapa demikian? Karena suatu bidang ilmu apapun itu isinya hanya dua, secara global, secara umum. Pertama yaitu ta'rif, yang kedua adalah masailul ilmi, permasalahan yang dibahas di dalam suatu bidang ilmu tersebut. Misalnya di dalam ilmu nahu, isi ilmu nahu itu yaitu dua, yaitu ta'rif dan masailu ilmin nahu. Ta'rif, misalnya contohnya, ta'riful kalimat, ta'riful ismi, ta'riful fi'li, ta'riful harfi, dan lain sebagainya. Contohnya yang berupa masailul ilmi, masailu ilmin nahu, contohnya masailul ilmi ini kan berupa qadhiyah yang tersusun dari maudhu' dan mahmud. Contohnya al-fa'ilu marfu'un, al-mubtada'u marfu'un, al-khabaru marfu'un, al-maf'ulu bihi mansubun. Nah, ini masailu ilmin nahu dan itu berupa qadhiyah. Karena suatu bidang ilmu itu isinya yaitu ta'rif dan masailul ilmi, maka seseorang itu ketika hendak mempelajari suatu bidang ilmu, kalau tidak mengetahui ilmu mantik, maka dia tidak akan bisa memahami dengan baik suatu definisi di dalam ilmu tersebut.
Dia tidak akan mengetahui mana itu jenis, mana itu fasal, mana itu khosoh, mana itu aradun am. Di dalam suatu definisi. Kenapa? Karena suatu definisi itu tersusun dari kulliyatul khamas. Yang menyusun definisi itu adalah kulliyatul khamas, yaitu jenis atau fasal atau khosoh atau aradun am. Itu yang menyusun suatu definisi. Nah, ketika seseorang itu mempelajari suatu bidang ilmu dan dia bersinggungan dengan suatu definisi tertentu, kalau dia tidak mempelajari ilmu mantik, maka dia akan kebingungan mana yang menjadi jenis, mana yang menjadi fasal, mana yang menjadi nau, mana yang menjadi khosoh, dan mana yang menjadi aradun am di dalam sebuah definisi. Tapi kalau seseorang itu sudah mempelajari ilmu mantik, maka dia akan mudah menganalisis, mengetahui mana di dalam suatu definisi itu yang menjadi jenis, mana yang menjadi fasal, mana yang menjadi khosok, dan mana yang menjadi aradun am. Karena itu ilmu mantik itu disebut dengan muqaddimatul ulum, pengantar dalam semua bidang ilmu pengetahuan. Disebut dengan pengantar muqaddimatul ulum, pengantar semua bidang ilmu pengetahuan. Karena semua bidang ilmu pengetahuan itu isinya itu adalah ta'rif dan masailul ilmi. Wahadihi dan adapun ini al-kulliyatul khamsu ia tawakofuh ialah bergantung ma'rifatuha apa mengetahui hadihi ala bayanid dalalati salasi atas menjelaskan signifikasi yang tiga. Wahia dan adapun ad-dalalati salas al-mutabaqatu ialah mutabaqah korespondensi wat tabammunu dan tabammun yaitu parsial wal iltizam dan iltizam asosiatif atau implikatif dan juga butuh mengetahui wa aksamil lafzi bagian-bagian lafaz. Barusan sudah disebutkan bahwasanya ta'rif itu tersusun dari kulliyatul khamsu, universal yang lima. Nah, untuk mengetahui kulliyatul khamsu harus mengetahui terlebih dahulu aksamil lafzi, bagian-bagian lafaz. Kenapa untuk memahami kulliyatul khamsu ini harus memahami terlebih dahulu aksamil lafzi? Karena kulliyatul khamsu itu berupa makna. Dan makna itu tidak bisa disampaikan kepada orang lain kecuali dengan perantara lafaz. Karena itu lafaz ini perlu dibahas terlebih dahulu sebelum membahas kulliyatul khamsu. Selain itu ya, muara dari kulliyatul khamsu itu semuanya bermuara kepada lafaz. Muaranya kepada lafaz. Misalnya seperti ini, misalnya ya. Jenis naum fasal itu kategorinya adalah kategori zati di dalam ilmu mantik. Sementara khosoh dan arad am, kategorinya adalah kategori arodi. Nah, kategori zati dan arodi itu maksimnya atau tempat pembagiannya adalah kuli. Sementara kuli ini tempat pembagiannya adalah lafaz. Jadi kuliyatul khams itu muaranya kepada lafaz. Atau kalau kita urut dari awal seperti ini. Lafaz itu terbagi menjadi dua, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Lafaz mufrad itu terbagi menjadi dua, yaitu juz'i dan kulli. Kemudian kulli ini terbagi menjadi dua, ada kulli dzati dan kulli aradi. Yang kulli dzati itu terbagi menjadi tiga, yaitu jenis, fasal, dan nau. Kulli aradi itu terbagi menjadi dua, yaitu khosoh dan aradun am. Nah, muara dari kulliyatul khamsu itu kepada lafaz.
Karena itu sebelum mempelajari kulliyatul khamsu harus mempelajari terlebih dahulu lafat. Kemudian sebelum mempelajari lafat ini harus mempelajari terlebih dahulu dalalah. Kenapa harus mempelajari terlebih dahulu dalalah? Iya, karena lafat yang dibahas di dalam ilmu mantik itu yaitu lafat min haitsu dalalatihi alal makna. Dari segi menunjuknya lafat ini kepada suatu makna. Dari segi dalalah suatu lafat atas suatu makna. Nah, karena itu sebelum membahas lafat perlu terlebih dahulu membahas dalalah sebagai pengantar untuk membahas lafat. Kalau diurut seperti ini ya, biar jelas urutannya. Di dalam ta'rif. Ta'rif, untuk mengetahui ta'rif, ya, untuk mengetahui ta'rif harus mengetahui terlebih dahulu kulliyatul khamsu. Kenapa demikian? Iya, karena ta'rif itu tersusun dari kulliyatul khamsu. Kemudian, untuk mengetahui kulliyatul khamsu harus terlebih dahulu mengetahui aksamil lafzi atau mabhasul alfaz, pembahasan-pembahasan lafaz. Kenapa demikian? Iya, karena kulliyatul khamsu itu muaranya kepada lafaz. Kemudian untuk mengetahui pembahasan lafaz ini harus terlebih dahulu mengetahui dalalah. Kenapa harus mengetahui dalalah? Iya, karena pembahasan lafat yang dibahas di dalam ilmu mantiq itu adalah lafat min haitsu dalalatihi alal makna. Lafat dari segi lafat itu menunjuk kepada suatu makna. Dari segi dalalahnya. Karena itu sebelum membahas lafat dibahas terlebih dahulu dalalah. Nah, dalalah yang ada yang menjadi fokus pembahasan ilmu mantik itu yaitu dalalah lafziyah wadiyah yang terbagi menjadi tiga yaitu mutabaqah, tadammun dan iltizam. Itu adalah urutan-urutan ya mempelajari ilmu mantik. Jadi harus diurut dari awal terlebih dahulu, harus didahului dengan dalalah, baru lafat, baru kulliyatul khams, baru ta'rif. Baru setelah ta'rif nanti mempelajari al-qadaya. Kemudian, sekarang kita akan membahas definisi dalalah. Itu kan dalalah ini perlu dibahas paling awal ya, karena dalalah ini menjadi kunci untuk memahami pembahasan lafaz. Lafaz menjadi kunci untuk memahami kulliyatul khams. Kulliyatul khams menjadi kunci untuk memahami ta'rif. Sekarang akan menjelaskan apa itu dalalah. Wad dalalatu dan adapun dalalah hiyah dalalah kaunus syai'i ialah adanya sesuatu bihalatin dalam suatu kondisi atau hala ini sebagian ulama menyebutnya dengan alaqah ai bi alaqatin dengan suatu hubungan yalzamu yang berimplikasi atau yang menyertai atau yang melekat minal ilmi dari mengetahui bihi dengan asyai al ilmu apa mengetahui bisyai'in akhar dengan sesuatu yang lain. Al awwalu adapun asyai'ul awal yaitu kaunus syai' ini kan syai' pertama ini. Adapun syai' yang pertama huwa al awal ad-dalu ialah disebut dengan ad-dal. Ad-dal ini adalah penunjuk. Biasanya ad-dal ini disebut juga dengan penanda ya. Di dalam ilmu semiotika itu ad-dal ini disebut dengan penanda. Wastani dan adapun asyai yang kedua yaitu syai'in akhar huwa asani al-madlulu ialah al-madlul ini sesuatu yang ditunjuk atau di dalam semiotika disebut dengan
petanda sesuatu yang ditunjuk. Jadi ada dal, ada madlul, ada penanda, ada petanda. Kemudian dalalahnya ini di mana? Yaitu hubungan atau alaqoh antara dal dan madlul. Itu yang disebut dengan dalalah. Jadi dalalahnya itu adalah halah atau alaqoh antara dal dan madlul. Kita memahami madlul dari dal. Nah, itu yang disebut dengan dalalah. Hubungan hubungan antara penanda dan petanda, dal dan madlul, itulah yang disebut dengan dalalah. Ketika kita mengetahui dal, maka secara otomatis berimplikasi pada mengetahui madlul. Nah, itu yang disebut dengan yalzam. Yalzam itu artinya melekat, menyertai, atau berimplikasi. Ketika kita mengetahui dal, maka pengetahuan kita terhadap dal itu berimplikasi untuk mengetahui pada madlul, mengetahui madlul. Implikasinya mengetahui madlul. Nah, hubungan antara dal dan madlul itu pemahaman kita yang diperoleh melalui dal itulah yang disebut dengan dalalah. Kalau dalam kitab lain itu disebutkan intiqalul dzihni minad dali ilal madlul, itulah yang disebut dengan dalalah. Perpindahan pikiran kita dari dal ke madlul itulah yang disebut dengan dalalah. Atau hubungan antara dal dan madlul itulah yang disebut dengan dalalah. Ini ya. Famin hada, maka dari ini, ay min hadal bayan, dari penjelasan ini, arafta mengetahui kamu, annad dalila, bahwa sesungguhnya apa dalil, ini yang disebut dengan dalil ini adalah dal, sama dengan ad-dal. Ya. Kalau di dalam tasawur, maka dikenal dengan dal. Cuman nanti kalau di dalam tasdik, dal ini dikenal dengan dalil. Sementara madrulnya nanti dikenal dengan natijah. Dikenal dengan natijah. Cuman kalau di dalam tasawur, dalil ini disebut dengan dal. Sementara madrulnya itu disebut ya dengan madrul. Ya. Ini hanya istilah saja, cuman pengertiannya sama. Famin hada, maka dari sini, I min hadal bayan, arafta mengetahui kamu annad dalila, bahwa sesungguhnya apa dalil atau dal, huwa ad-dalil alladhi, ialah yang yalzamu, menyertai atau berimplikasi, minal ilmi, dari mengetahui, bihi, dengan alladhi, dengan dalil, al ilmu, apa mengetahui, bisyai'in, dengan sesuatu, bisyai'in, dengan sesuatu, akharah, yang lain. Jadi ketika kita mengetahui dal atau dalil, maka secara otomatis berimplikasi mengetahui pada madlul syai'in akhar. Wakada, dan begitu juga min hada, ay min hadal bayan, begitu juga dari penjelasan ini, arafta mengetahui kamu, annal madlula, bahwa sesungguhnya apa madlul, sesuatu yang ditunjuk atau petanda, huwa al madlul alladhi, ialah yang yalzamu, yang berimplikasi atau yang menyertai, yang melekat, minal ilmi, dari mengetahui, bisyai'in akhar, dengan sesuatu yang lain, al ilmu, apa mengetahui, bihi, dengan al ilmu, apa mengetahui, bihi, dengan alladhi. Yang disebut dengan al madlul itu apabila kita mengetahui dal, maka kita mengetahui madlul. Itu ya. Ini perlu diperhatikan, ada dua kalimat yang secara lafadz mirip, cuman pengertiannya berbeda. Yaitu syai'in akhar. Syai'in akhar yang pertama yang dimaksud di sini adalah madlul. Nah, sementara syai'in akhar yang kedua, yaitu alladzi yalzamu minal ilmi bi syai'in akhar al ilmu bihi, yang dimaksud dengan syai'in akhar di sini adalah ad-dal atau ad-dalil. Ya, ini ya. Ini harus
Perhatikan harus dibedakan. Demikian untuk pembahasan terkait definisi dari dalalah. Pertemuan selanjutnya akan membahas pembagian dari dalalah. Jadi dalalah itu terdiri dari dua bagian. Pertama disebut dengan dal, yang kedua disebut dengan madlul. Yang kedua disebut dengan madlul. Nah, hubungan antara dal dan madlul itu itulah yang disebut dengan dalalah. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.